Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Maaf, tadi ada sedikit gangguan teknik. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita bertemu di dalam pertemuan rapat persiapan pelaksanaan operasi timbang di bulan Agustus tahun 2021. Mungkin saya terlebih dahulu cek apakah suara saya jelas terdengar Bapak Ibu. Jelas Pak Indra. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu baik dari Dinas PMD, Dinas Perikanan, dari PUPR, dan juga lintas sektor OPD terkait lainnya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di dalam pertemuan pagi hari ini. Pertemuan pagi hari ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan operasi timbang di bulan Agustus 2021 dan izinkan saya untuk menyampaikan agenda kegiatan hari ini, yaitu yang pertama akan ada presentasi materi singkat dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao, Dr. Feby Riu, dan berikut ada presentasi dari teman-teman Bapelitbang Kabupaten Rotendao, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada presentasi yang pertama dari Dr. Feby Riu, selaku Kepala Dinas Kabupaten Rotendao. Terkait Iya.
Salam, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, pertama-tama kita bersyukur kita semua masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti pertemuan kita secara singkat terkait pelaksanaan operasi timbang yang akan kita laksanakan di bulan Agustus ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saya langsung saja memulai untuk mempersingkat waktu dengan presentasi terkait pelaksanaan teknik operasi timbang. Ya, pertama-tama kita juga bersyukur bahwa operasi timbang ini berjalan beberapa tahun dan peran serta dari lintas sektor terus terang banyak memberikan nilai untuk kegiatan ini sehingga kita patut bersyukur dan pada kesempatan ini juga kita bersama-sama mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan, kita jalankan selama beberapa periode ini untuk kita mencari solusi yang temui saat pelaksanaan. Yang ada beberapa regulasi yang kita ketahui bersama, dimulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian ada edaran dari provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Rotendao untuk pelaksanaan operasi timbang bulan Agustus. Nah, untuk waktu pelaksanaan seperti sudah kita ketahui dalam 1 tahun ada 2 periode, Februari dan Februari kita sudah selesai. Itu masih pakai. Februari ini sendiri masih ada beberapa hambatan kendala terkait dengan mungkin teman-teman ketahui bahwa untuk administrasinya sampai sekarang belum ada beberapa yang belum terselesaikan. Nanti itu kita bahas pada saat kita diskusi bersama. Nah, untuk bulan Agustus ini sudah pasti operasi timbang ini dimulai dari pemantauan pertumbuhan, kemudian distribusi vitamin A, dilanjutkan dengan sweeping dan entry data. Itu beberapa kegiatan untuk mendukung operasi timbang ini. Operasi timbang ini kita pelaksanaannya di seluruh Posyandu yang terdapat di 10 kecamatan dengan 119 desa, dengan total posyandu ada 406 posyandu. Nah, kita juga selain itu kita menitiberatkan ada pada beberapa lokus di desa, yaitu ada 50 desa dan 172 posyandu itu yang wajib kalau bisa kita harapkan peran serta lintas sektor itu wajib ada di dalam desa lokus yang sudah kita petakan ini. Ya, yang melakukan kegiatan operasi timbang ini sudah pasti dari Dinas Kesehatan, kemudian lintas sektor yang terkait langsung di dalam aksi konvergensi stunting, puskesmas Kabupaten Rotendao, kemudian dari pemerintahan baik kecamatan, kelurahan, dan desa,
kemudian juga keterlibatan dari LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Rotendao. Nah, pada intinya, pada pelaksanaan dari Gerban Lingsek ini, sudah pasti tujuan kita adalah untuk meningkatkan cakupan ya D/S, sehingga kita yang turun ke lapangan ini, kita memastikan bahwa minimal semua balita atau sasaran itu minimal 95% itu harus datang ke Posyandu untuk dilakukan pemantauan perkembangan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk pelaksanaan itu sudah pasti harus didukung dengan protokol kesehatan, protokol COVID yang sudah harus dipersiapkan di Posyandu. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu, kita harapkan tidak terjadi klaster-klaster baru dari kegiatan Gerbang Lingsek ini. Nah, untuk mendukung protokol kesehatan ini sudah pasti pemerintahan desa yang bekerja sama dengan puskesmas untuk bisa mengatur sehingga semua berjalan dengan baik. Kemudian nanti juga yang turun juga harus wajib untuk kita melakukan rapid antigen, yang turun juga harus dalam keadaan sehat. Kader-kader juga harus dirapid seperti yang kita pelaksanaan pada bulan Februari yang lalu. Sehingga kita pastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Posyandu untuk balita itu berjalan dengan baik. Dan yang lebih penting lagi adalah setiap pelaksanaan itu harus tercatat dengan baik dan benar dan dilaporkan juga dengan baik dan benar. Karena saya melihat dari evaluasi dari bulan Februari kemarin itu banyak pencatatan pelaporan kita yang masih harus kita benahin lebih banyak lagi, masih banyak kekurangan di situ. Itu yang nanti kita bahas lebih dalam lagi di saat kita diskusi bersama. Ya, dari ini ada beberapa petunjuk saat kita melakukan operasional saat kegiatan Posyandu itu. Sudah pasti kita semua sudah mengetahui bersama harus dari awal memang dari kementerian menyerahkan kegiatan ini dikembalikan lagi kepada kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga berdasarkan itulah kita sudah mengeluarkan beberapa edaran-edaran untuk menjadi pedoman kita. Kemudian kader Posyandu juga kita pastikan harus sehat dan sudah pasti harus menggunakan APD, minimal masker dan sarung tangan, itu sudah wajib. Dan itu nanti akan kita fasilitasin bersama-sama. Kemudian kita juga tetap mengatur jarak dengan jarak meja itu yang minimal 1 meter. Sudah harus ada cuci tangan, hand sanitizer, itu sudah wajib. Kemudian orang tua bayi balita juga kita anjurkan untuk membawa kain atau sarung sendiri saat penimbangan, sehingga kita meminimalisir penularan apabila ada terjadi virus atau penyakit. Kemudian yang berikut, nah ini yang harus kita atur teknisnya, nanti kita atur sehingga jadwal dari pelayanan itu Posyandu itu maksimal 10 orang. Jadi kalau bisa 10 orang masuk, selesai mendapatkan pelayanan, kemudian jadwal berikutnya lagi, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berarti saat pelaksanaan. Nah, setelah itu, seperti yang tadi, setelah ditimbang, dipantau, kalau ada yang mendapatkan imunisasi, suntik, itu setelah itu dia sudah harus berada di area yang sudah kita tentukan atau kita pisahkan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang terlalu banyak di tempat pelaksanaan dari Posyandu itu sendiri. Ya, ini ada yang penting lagi. Jika Posyandu itu tidak melakukan pelayanan saat wabah COVID. Nah, ini kita juga harus tahu kenapa dia tidak melakukan pelayanan saat wabah COVID. Apakah di daerah itu adalah benar-benar zona merah sehingga sudah masuk dalam zona merah sehingga untuk memungkinkan Posyandu dilaksanakan tidak bisa,
maka ada beberapa hal yang dapat kita antisipasi, yaitu pemantauan tumbuh kembangnya itu dilakukan secara mandiri dengan mengikuti panduan dari buku KIA. Itu bisa menjadi alternatif kita. Kemudian apabila sasarannya itu membutuhkan pelayanan medis, maka bisa berkoordinasi terlebih dahulu untuk membuat janji untuk bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Begitu. Jadi ini menjadi catatan apabila ada posyandu yang tidak dapat dilaksanakan karena beberapa pertimbangan, maka sudah pasti strategi kita seperti ini. Ya. Untuk teknis pelaksanaannya sendiri, seperti sudah kita ketahui bahwa jadwal posyandu teman-teman juga sudah dapat, itu sudah kita atur mengikuti kebijakan yang ada, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, ingat itu yang paling penting, kemudian protokol kesehatan dengan minimal masker, sarung tangan, jaga jarak, jangan terlalu banyak kerumunan, seperti yang sudah-sudah. Kemudian kalau bisa kita juga mengoptimalkan teknologi komunikasi untuk pengaturan jadwal, konsultasi, ataupun janji temu dengan petugas, ataupun janji temu dengan sasaran bayi balita. Kemudian ini yang perlu ditekankan juga bahwa hanya petugas atau penghuni yang sehat saja kita pastikan ya sehat. Dalam hal ini tidak ada gejala-gejala atau keluhan seperti demam, batuk pilek, gangguan pernafasan lainnya itu kalau ada gejala seperti itu maka dipastikan untuk tidak mengikuti kegiatan posyandu dulu, ditunda dulu, dan nanti akan dikoordinasikan sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sweeping. Sweeping itu dilakukan itu langsung setelah posyandu selesai, setelah pelaksanaan atau kegiatan di posyandu hari itu selesai, diharapkan kita langsung melakukan sweeping sehingga kita tidak menunda-nunda lagi untuk sweeping tersebut. Jadi posyandu selesai, yang tidak datang kita langsung sweeping hari itu juga. Nah, setelah sweeping sudah pasti, yang kedua adalah entry. Nah, entry juga kita harapkan untuk hasilnya itu langsung di-entry pada hari itu juga. Sehingga tidak ada penumpukan, tidak menjadi PR, tidak memakan waktu, dan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Setelah di-entry, kemudian laporan harian. Nah, ini laporan harian untuk puskesmas, desa, posyandu, maupun sasaran-sasaran itu, vitamin A, imunisasi, yang melakukan pelayanan ibu hamil, kemudian linsek yang hadir, serta dokumentasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa sudah pasti untuk mendukung kegiatan ini, kita pastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik, itu sudah pasti harus didukung dengan administrasi berupa laporan, kemudian berupa dokumentasi. Jadi dokumentasi dalam hal ini dokumentasi yang foto yang diambil di posyandu saat kita turun. Kemudian ada form-form yang checklist itu juga harus diisi dan diikutkan di dalam laporan untuk administrasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan mungkin untuk di form checklist itu ada kolom saran kalau tidak salah. Nah, itu saya harap itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua, lintas sektor maupun yang terlibat, sehingga dari saran-saran itulah diharapkan memberikan masukan bagi kami untuk kita bersama-sama memperbaiki apa yang harusnya kita kerjakan. Jadi itu kalau bisa saya harapkan di lembar saran itu wajib untuk diisi. Baik saran yang kritik atau apapun kita terima dengan terbuka, welcome, senang hati untuk perbaikan ke depan.
Nah, untuk petugas yang melakukan monitoring itu sudah pasti wajib kita melakukan rapid antigen sebelum melakukan kunjungan ke posyandu. Kemudian kalau apabila ada keluhan atau merasa tidak enak badan seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, diharapkan agar tidak melaksanakan kegiatan sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian harus menggunakan APD saat melakukan monitoring. Pastikan bahwa kegiatan posyandu itu seperti prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi di atas. Nah, ini checklist pemantauan yang sudah ada itu disiapkan, yang sudah disiapkan itu harap agar diisi. Jangan sampai kita tidak melakukan checklist, kita turun tetapi kita tidak melakukan checklist itu tolong untuk diperhatikan. Kemudian hasil pemantauan itu dapat dilaporkan melalui grup WA pada operasi timbang yang sudah ada sehingga dapat terkoordinasi dengan baik. Nah, untuk posyandu-posyandu yang berada di desa lokus stunting itu agar memantau posyandu di desa lainnya juga begitu. Jadi hanya terfokus pada yang ada saja. Terus kita pastikan juga jadwal itu untuk sebelum itu kita sudah memastikan jadwal sebelum melakukan monitoring sehingga semua terkoordinasi dengan baik. Jadwal monef, jadwal posyandu, checklist, materi teknis terkait pertumbuhan, kemudian kita bisa berkontak dengan TPG Puskesmas, contoh SPPD itu dapat dibagikan lewat grup WA pada operasi timbang sehingga apabila ada yang ditanyakan bisa berkoordinasi. Nah, ini yang sudah seperti kita ketahui bahwa untuk kita selalu ingat untuk protokol COVID 5M. Pasti kita semua sudah tahu, dimulai dengan mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Sehingga kita mengatur semua itu untuk kelima kriteria ini, 5M ini bisa kita laksanakan saat Gerban Lingsek yang akan kita laksanakan di bulan Agustus ini. Ya, demikian teman-teman atas sedikit penjelasan terkait teknis dari pelaksanaan Gerban Lingsek yang akan dan malah hari ini sudah ada teman-teman kita yang turun duluan sehingga kita bisa segera menyelesaikan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Shalom dan selamat siang untuk kita. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nelly yang sudah menyampaikan materi pertama tentang teknis pelaksanaan operasi timbang. Berikut kami persilakan teman-teman dari Bapelitbang jika ingin menyampaikan materi terkait pelaksanaan operasi timbang pada bulan Agustus tahun 2021 ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kabak Pemkes, Bapak Ibu Kabid, maupun juga perwakilan dari perangkat daerah terkait, Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana kita untuk operasi timbang periode bulan Agustus. Dalam 1 tahun, kita 2 kali lakukan operasi timbang. Dan output dari operasi timbang ini adalah kita bisa mendapatkan angka stunting terbaru. Dan angka stunting tahun 2021 akan ditentukan dari hasil pelaksanaan operasi timbang bulan Agustus ini. Dengan demikian, karena kita perlu mendapatkan angka stunting yang valid,
angka stunting yang lebih akurat, maka kita perlu menjangkau sebanyak mungkin balita yang ada di Kabupaten Rotendao. Dari pelaksanaan operasi timbang lintas sektor yang sudah kita lakukan sejak tahun lalu, dari bulan Februari, Agustus, kemudian Februari tahun ini, kita mendapati bahwa cakupan kehadiran di Posyandu meningkat. Saya secara pribadi mendapatkan informasi dari Pak Indra selaku pengelola gizi bahwa khusus untuk cakupan kehadiran di Posyandu ini, kita baru dapatkan cakupan kehadiran yang meningkat dalam 2 tahun terakhir, karena sebelumnya cakupannya hanya mencapai sekitar 70-an%, dan sejak tahun lalu sudah naik sampai 80-an%. Kalau kita lihat cakupan per bulan, khusus untuk Februari dan Agustus sendiri, bisa mencapai 95% ke atas. Dan ini kita targetkan dengan adanya pelaksanaan operasi timbang lintas sektor ini, kita bisa mendorong cakupan kehadiran ini mencapai minimal, saya katakan minimal, 95%. Kenapa demikian? Karena memang target dari pusat itu memang kehadiran di Posyandu itu mencapai 5%. Kenyataan di lapangan kita di makin ke sini capaiannya makin meningkat di atas 95%. Februari kemarin kalau tidak salah kita bisa mencapai 98% sekian. Itu artinya makin banyak dari 100 balita yang ada di Rotes, 98-nya ditimbang dan diukur. Sisa 2 saja yang tidak kita capai. Itu kita kalau kita terjemahkan angka 98% tersebut. Sehingga kalau kita berhasil mengukur dan menimbang hampir seluruh balita yang ada di Kabupaten Rotendao, maka kita bisa dengan percaya diri, dengan berani menyatakan ini angka stunting kita mendekati atau bahkan sesuai dengan keadaan real yang ada di lapangan. Karena terus terang di kabupaten-kabupaten lain pun angka stunting mereka turun, tetapi jumlah balita yang mereka timbang itu tidak mendekati jumlah total balita keseluruhan di satu kabupaten. Sehingga itu kita bisa pertanyakan. Karena itu kita mulai dengan pendataan yang baik. Dan itu dimulai dengan gerakan operasi timbang ini. Nah, peran kita semua yang ada di sini sangat penting untuk memastikan pengukuran dan penimbangan dilakukan valid. Artinya pengukuran yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Demikian juga penimbangan. Kalau penimbangan berarti untuk berat badan, untuk badan. Dan ketika kita memantau pengukuran dan penimbangan tersebut, maka kita turut berkontribusi untuk memastikan data yang lebih valid. Dan bukan hanya itu, kita mendorong peran serta teman-teman semua dari kapasitas kita masing-masing, misalnya dari Dinas PMD mendorong peran serta dari aparat desa untuk juga turut serta memantau. Dan kita apresiasi khusus untuk peran serta dari aparat desa sejak bulan Februari, itu mulai meningkat hingga sampai dengan saat ini, dan dengan demikian kita optimis bahwa bulan Agustus kali ini juga kita bisa mencapai operasi timbang sesuai dengan target yang ada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah sesuai dengan tadi disampaikan oleh Ibu Kadis terkait dengan sistem pemantauan. Selama ini, sejak dari tahun lalu, bulan Februari, Agustus, dan tahun ini bulan Februari, sistem pemantauan yang kita lakukan adalah teman-teman yang turun ke lapangan, melakukan pengukuran dan penimbangan, kemudian merekap hasilnya. Misalnya, mendokumentasikan atau foto kegiatan di Posyandu, kemudian posting di grup WA, lalu kemudian hasil postingan itu kami kemudian memasukkan ke tabel Excel ataupun juga Google Doc untuk kita pantau. Kita melihat secara setiap hari
bagaimana perkembangan kehadiran dari kita evaluasi setiap minggu. Kalau pengalaman di bulan Februari kemarin kita evaluasi setiap minggu perkembangannya. Dari situ kita evaluasi lagi terhadap sistem pemantauan yang kita lakukan. Dan hasil evaluasinya adalah kita perlu membantu teman-teman di lapangan untuk mengurangi beban mereka di dalam melaporkan. Jadi selama ini teman-teman di lapangan melaporkan di grup WA dengan mengetik secara manual, misalnya posyandu A, jumlah yang ditimbang berapa, jumlah sasarannya berapa, jumlah yang ditimbang berapa, kemudian lintas sektor yang hadir siapa-siapa atau berapa orang, dan disertai dengan foto. Dan itu hal yang dilakukan secara manual. Karena itu kita di bulan Agustus ini, kita mulai dengan pelan-pelan, kita mulai dengan digital. Jadi teman-teman tinggal mengisi melalui Google Form yang sudah kami siapkan. Saya izin untuk share sedikit terkait dengan format Google Form yang ada. Ini contoh format Google Form-nya. Jadi linknya nanti akan kami share, akan kami share juga di chat, di kolom chat. Tanggal penginputan misalnya tanggal berapa, tinggal diinput saja tanggalnya, nama penginputnya siapa, nomor WA-nya, terus kecamatan dari kecamatan mana, terus puskesmas dari puskesmas mana, kemudian itu kegiatannya di desa mana, dan nama posyandunya. Kita sudah siapkan 406 posyandu berdasarkan alfabet, jadi tinggal dipilih saja, tidak perlu ketik manual nama posyandunya. Kemudian jumlah sasarannya tinggal langsung tulis angkanya, misalnya 32, yang ditimbang misalnya 31. Jumlah di sweeping, kalau misalnya belum melakukan sweeping, bisa tulis 0. Vitamin A birunya berapa, vitamin A merahnya berapa tablet, jumlah yang diimunisasi berapa orang, jumlah ibu hamil yang diperiksa juga berapa, jumlah kader, ini kader ini bisa, maksudnya kader posyandu, yang hadir ada berapa, apakah 5 orang atau kurang dari 5, jumlah KPM, ini memang kita kalau KPM antara 1 atau tidak. Jadi bisa kita tulis 1 kalau KPM-nya hadir, atau 0 kalau KPM-nya tidak hadir. Jumlah linseknya, ini misalnya aparat desa ataupun juga kita dari lintas OPD yang hadir, itu ditulis, terus keterangan linsek, misalnya yang hadir adalah kepala desa atau kepala KAUR-nya yang hadir. Dan ini kita upload foto kegiatan. Dan keterangan di sini adalah informasi terkait dengan hasil catatan kita pada pelaksanaan posyandu. Misalnya dalam pelaksanaan posyandu, kita catat, oh ini perlu perbaikan di sini, kurangnya di bagian sini. Sehingga kita langsung lihat catatan evaluasi yang ada. Nah, ketika teman-teman yang hadir di posyandu mengisi, ini kita, saya lihat tidak sampai 5 menit sudah selesai pengisian yang ada. Kita sudah bisa langsung melihat dan memantau hasilnya di sini. Dan setiap hari teman-teman di Dinkes juga bisa memantau, lihat merekap yang ada, dan nanti dari kami dari Bapelitbang pelan-pelan akan mengintegrasikan data-data yang ada pada spreadsheet ini dan melihat analisis secara harian. Dan kita akan integrasikan dengan Google Studio untuk melihat capaian hariannya per puskesmas seperti apa. Dan ini pekerjaan dari kami Bapelitbang. Ini yang kami lakukan, dan hasilnya link ini akan kami embed, masukkan di Google Sites yang sudah kita miliki. Sehingga ini bisa dilihat oleh pimpinan, misalnya capaian pelaksanaan operasi timbang per puskesmas, grafiknya bagaimana. Jadi ketika diisi, teman-teman mengisi di sini, secara otomatis juga langsung terlink ke website yang ada, sehingga memudahkan untuk pemantauan. Dengan demikian, kita pelan-pelan meninggalkan tahapan pelaporan secara manual. Dan ini memudahkan kita semua dalam hal
melakukan pemantauan secara online tentunya. Nah, itu hal baru yang baru saja kita akan lakukan di bulan ini, bulan Agustus ini. Di sini kebetulan Bapak Ibu Kapus juga hadir. Nanti mohon Bapak Ibu bisa melanjutkan menyampaikan informasi ini kepada teman-teman, khususnya teman-teman TPG, karena biasanya di grup yang melaporkan adalah teman-teman TPG, sehingga mereka juga turut terbantu di dalam hal pelaporan ini. Memang pengalaman kita bahwa ketika ada hal yang baru, kita pikir itu hal yang membebani. Tetapi sebenarnya maksud kami adalah kita justru membantu mengurangi beban teman-teman di dalam melakukan pelaporan. Ketimbang melakukan pelaporan secara manual di grup, teman-teman bisa langsung saja mengisi Google Form yang ada. Nanti di grup tinggal disampaikan bahwa Posyandu A sudah selesai di entry atau sudah selesai di data di Google Form. Selesai, tinggal singkat seperti itu. Nanti tinggal kita pantau. Nah, nanti ada link pemantauannya yang akan saya share sebentar di kolom chat ini. Jadi demikian, itu hal baru yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita semua untuk melakukan pemantauan, analisis, dan juga publikasi dan pelaporan kepada pimpinan. Dan saya pikir itu untuk sementara dari kami. Nanti kalau ada tambahan dari teman-teman lintas perangkat daerah, bisa ada yang mau disampaikan atau ada hal yang mau sebagai masukan atau komentar, nanti kita berikan kesempatan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sherwin yang sudah menyampaikan sedikit materi kepada kita semua. Berikut kita akan masuk pada agenda selanjutnya, yaitu diskusi mungkin dari teman-teman lintas sektor, teman-teman puskesmas, ataupun teman-teman yang dari pihak lainnya yang hadir pada kegiatan ini. Ada yang mungkin ada yang mau memberikan masukan atau mau menanyakan sesuatu yang belum jelas, bisa disampaikan, bisa open mic-nya. Ya, nanti kita tahu. Mungkin dari teman-teman PMD ada yang mau ditanyakan atau ada mau yang disampaikan. Untuk Pak Jeki, silakan Pak Jeki. Baik, selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu dari lintas pada Zoom meeting ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bahwa terima kasih karena kami mengikuti yang ada di grup operasi tim laporan harian, dan kami langsung cross check untuk lintas sektor kami yang tidak hadir. Kami langsung menyampaikan forward untuk memberi teguran melalui camat kepada para kepala desa untuk segera, jika yang belum hadir untuk dipastikan untuk hadir, jika yang belum melaksanakan operasi timbang untuk bisa hadir, jika yang kemarin itu sampai dengan kondisi sekarang tanggal 8 Agustus, tanggal 7 itu tidak hadir, itu diberi teguran dan pembinaan khusus kepada kepala desa dan aparatnya. Itu kami sudah sampaikan per pagi ini kepada para camat semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon untuk sekiranya data yang disampaikan itu juga mungkin di cross check, karena saya mendapatkan umpan balik juga dari beberapa desa yang mengatakan bahwa kami hadir, Pak. Kami hadir. Saya kasih contoh salah satunya Mundek, Posyandu Mundek. Dia forward ke saya, di data yang disampaikan di operasi timbang itu lintas sektor 0. Dia sampaikan, Pak, kasih pelayanan saya dan KPM saya hadir di situ, Pak. Nah,
Maksud saya adalah ini kita untuk saling meng-cross check siapa yang benar, siapa yang salah. Bisa saya punya dia sengaja untuk membenarkan diri, gitu. Jadi mohon untuk kita sama-sama mengawalnya. Kami akan tetap mengawal proses ini untuk lintas sektor kami tetap berpartisipasi, bukan hanya pada operasi timbangan, tapi juga pada saat posyandu-posyandu selanjutnya. Dan memang kami evaluasi per bulan laporan pelaksanaan posyandu itu untuk kami memberi teguran. Seperti itu. Jadi kami juga mohon untuk kiranya kevalitan laporan yang disampaikan terkait lintas sektor yang hadir itu mohon untuk di cross check kembali, ya, supaya jangan sampai kami juga diumpan balik, ya dibilang Pak kami ini hadir Pak, nah nanti terjadi ekses di bawah yang maksudnya mereka ketemu Pak jangan lapor kami, misalnya dia menghadap bidang Pak lapor kami tidak hadir bagaimana, nah begitu. Jadi kami mohon untuk misalnya di kevalitannya juga mohon juga mungkin kesalahan ketik juga ya kita pahamilah, tapi mohon untuk bisa di cross check kembali seperti itu. Kami menyampaikan terima kasih untuk semua arahan kepada para kader kami sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan posyandu, termasuk juga kami juga sudah menginformasikan bahwa terkait operasi timbang ini mohon berkoordinasi dengan puskesmas masing-masing untuk bisa dilakukan rapid jika untuk sebelum pelaksanaan posyandu. Kami sampaikan di lewat surat kepada mereka para kader posyandu masing-masing. Dan terkait hal pelaksanaan operasi timbang juga kami sudah menyampaikan surat kepada para kepala desa, para lurah untuk wajib hadir. Dan surat itu saya sudah tembuskan saya sudah kirim ke Ibu Vina Polin juga. Saya kira mungkin itu informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tolong ambil keyboard itu di atas. Terima kasih Pak Jeki buat Bagian depan. dan juga informasi yang disampaikan kepada kami. Mungkin dari Ibu Polinus ada yang mau disampaikan untuk menanggapi informasi dari Pak Jeki. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih untuk Pak Jeki terkait informasi yang diberikan mengenai kehadiran dari teman-teman Linsek yang ternyata hadir tetapi dibilang tidak hadir. Nah, untuk ini nanti akan kita cross check sebelum untuk kita memvalidkan lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, dan juga tadi kan Pak Serwin sudah memberikan link yang dimana di situ ada dokumentasinya. Jadi mungkin dari itu kita bisa meng-cross check juga dari situ sehingga informasi-informasi itu kita lebih aware lagi Pak Indra ya, sehingga mendapatkan suatu data yang valid untuk teman-teman lintas sektor. Mungkin itu saja tambahan dari saya, masukan itu sangat baik untuk kita perbaiki ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Mungkin saya sedikit menambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Jeki mengenai laporan bahwa ketidakhadiran Linsek. Beberapa hal yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan itu, Linsek atau aparat desa yang hadir itu karena mereka datang dengan mereka juga adalah orang tua sasaran. Jadi mereka punya, jadi mungkin dari kesalahan teman-teman di lapangan bahwa mereka berpikir mereka datang sebagai orang tua, tidak sebagai aparat yang bertugas pada waktu itu. Jadi nanti seperti yang tadi disampaikan Ibu Kadis, kita akan cross check kembali laporan-laporan yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin salah satu hal yang mempengaruhi ketidakvalidan laporan seperti itu, Pak. Baik, mungkin ada teman-teman lintas OPD lainnya yang mau menyampaikan atau mau berdiskusi, silakan, waktu dan tempat kami persilakan.
Pak Indra. Baik, silakan Pak Sherwin. Mungkin sambil menunggu teman-teman, saya juga izin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jeki. Nanti pada link yang sudah link pada Google Form yang sudah saya bagikan itu, untuk dokumentasi fotonya itu bisa sampai dengan 5 foto. Jadi nanti kita di grup kita wajibkan fotonya bukan hanya foto kegiatan pada saat pengukuran penimbangan, tapi juga aparat desa yang hadir juga foto di situ. Jadi nanti teman-teman yang melaporkan pada saat meng-entry link yang ada itu juga memasukkan foto aparat desa yang hadir. Sehingga nanti ada link pemantauan, pada link pemantauan itu teman-teman lintas sektor bisa juga memantau dengan mengklik link foto yang ada. Jadi misalnya kalau ada laporan bahwa oh iya kami hadir, sedangkan di Dinkes misalnya melaporkan oh ini belum tidak hadir, nanti bisa di cross check dari foto-foto yang ada. Tinggal nanti kita wajibkan bahwa dalam setiap laporan di Posyandu minimal 1 foto itu adalah foto terhadap lintas sektor yang hadir, sehingga kita pastikan ada dokumentasi terhadap kehadiran lintas sektor yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di sini ada juga dari Dinas P3A P2KB, Pak Kabid. Kami juga minta peran aktif dari teman-teman kader KB. Kalau tidak salah saya kurang tahu namanya PLKB atau apa ya, yang ada di lapangan, untuk juga hadir di Posyandu. Untuk namanya Posyandu sebenarnya dia memadukan peran aktif dari berbagai pihak, dan di situ titik temunya bukan hanya dari aparat desa saja, tapi juga kader-kader di lapangan, kader-kader KB yang ada di lapangan juga bisa hadir, sehingga ke depan kita bisa mempersiapkan pembentukan bina keluarga balita, yang mana bisa mengintegrasikan Posyandu, PAUD, yang ada di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Pak Jeki sempat sampaikan ada surat yang sudah disampaikan kepada camat dan kepala desa. Mohon nanti juga dibagikan di grup stunting sehingga kita semua bisa mendapatkan referensi surat tersebut. Dan karena yang turun di lapangan juga adalah teman-teman perangkat daerah yang lainnya, sehingga kita saling bekerja sama dalam mensukseskan operasi timbang ini. Yang terakhir, karena link pengisian Google Form ini hal yang baru saja kita lakukan pada bulan Agustus ini, dan ini adalah hari kelima, tanggal 5 Agustus, sedangkan teman-teman sudah melaporkan selama beberapa hari sebelumnya. Nah, nanti pada link itu, teman-teman yang melaporkan, sebenarnya kami mohon maaf karena teman-teman melaporkan ulang dari hari pertama yang sudah ada itu dimasukkan di link yang ada. Dengan melihat tanggal pemantauannya itu bisa dipilih tanggal sesuai dengan tanggal kapan pelaksanaan Posyandu itu. Jadi bisa disesuaikan kembali. Misalnya hari ini teman-teman bisa mengentry data tanggal 2 atau tanggal kemarin tanggal 4 dengan memilih tanggal yang ada dan kemudian mengentry. Dan saya pikir ini belum terlambat, ini masih baru sama sekali, dan ke depan kita sudah mewajibkan teman-teman untuk cukup melaporkan melalui Google Form saja, supaya bisa mempermudah pelaporan yang ada. Dan yang melaporkan adalah kalau bisa satu Posyandu itu yang mengisi 1 orang saja, supaya tidak terjadi pendobelan dalam pengisian data yang ada. Nanti peran dari teman-teman lintas sektor adalah teman-teman kita memastikan kehadiran dari masyarakat di Posyandu, itu yang pertama. Yang kedua, kita di Posyandu juga memastikan pengukuran dan penimbangan secara akurat. Kita juga bisa dokumentasi, kita juga bisa foto, dan fotonya bisa kita share di grup WA. Tetapi teman-teman lintas sektor tidak perlu
mengisi pada pelaporan harian yang ada. Baiknya yang mengisi pada pelaporan harian yang ada adalah teman-teman yang sudah bertugas dari Puskesmas untuk melakukan pengukuran dan penimbangan di Posyandu. Kira-kira itu dari kami. Selanjutnya saya kembalikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman OPD, dari teman-teman perangkat daerah yang lain, silakan. Baik, terima kasih Pak Sherwin. Ini sedikit meluruskan yang disampaikan Pak Sherwin, memastikan lagi, berarti teman-teman gizi di lapangan mengisi lagi dari sejak hari awal pelaksanaan Posyandu. Laporan hariannya itu diisi lagi dari awal. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua, untuk menanggapi yang Pak Sherwin bilang bahwa satu orang saja yang mengisi, kemungkinan di Puskesmas tidak bisa dilakukan seperti itu karena mereka biasanya berbagi desa tanggung jawab. Jadi siapa yang punya wilayah desa, yang punya Posyandu itu dia yang melaporkan. Jadi mungkin tidak akan terjadi pendobelan juga karena mereka berbagi. Jadi tidak akan tumpang tindih laporannya. Jadi seperti itu. Terus mungkin kita bisa dari mengenai surat yang sudah disampaikan kemarin, mengenai data di surat dari PMD, di situ teman-teman dari desa ada diwajibkan untuk membuat laporan dalam Kobot Toolbox. Jadi mungkin nanti kita bisa memadukan kedua data itu kan, jadi kita bisa memastikan kalau di situ terisinya berapa, di formnya kita berapa, supaya datanya bisa dipadukan untuk dilihat kembali hasil capaiannya. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin dari teman-teman lintas sektor lainnya, dari Pak Calvin mungkin mau menambahkan, silakan. Dari teman-teman lain, mungkin ada yang mau memberikan masukan. Kalau memang belum ada, mungkin Ibu Dr. Linda, Kapus Puskesmas Dela, ada yang mau disampaikan. Ibu Dr. Linda. Pak Indra. Silakan Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang semua. Terima kasih banyak Pak Indra. Saya bilang sudah pas. Saya telat masuk, mohon maaf. Ada sedikit kesibukan di kantor pagi hari. Suaranya hilang Ibu.
Bu Dokter. Mungkin karena jaringan di sana. Mungkin kita lanjutkan mungkin dari Dinas Pertanian, Ibu Ida Bahren, ada yang mau disampaikan? Ibu Ida ada yang mau disampaikan kan? Ya. Mungkin kalau dari teman-teman lintas sektor lain belum ada yang mau disampaikan dari Bapak Litbang atau dari tim ahli dari Ibu Aida, silakan. Teman-teman Bapak Litbang ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, dalam pertemuan ini mungkin ada yang baru saja bergabung dan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan operasi timbang lintas sektor ini adalah kegiatan rutin setiap tahun yang kita lakukan, 1 tahun 2 kali kita lakukan untuk menghasilkan angka stunting. Salah satu outputnya adalah kita bisa mendapatkan angka stunting. Dan karena itu peran dari kita semua penting untuk bisa memantau dan memastikan bahwa cakupan kehadiran di posyandu itu bisa mencapai target, yaitu minimal 95%, kalau bisa di atas itu jauh lebih baik. Dan kita juga memastikan pengukuran dan penimbangan dilakukan dengan valid, sehingga data yang ada adalah benar-benar data yang real, sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Selain itu, kita juga setelah selesai pengukuran penimbangan, biasanya selesai di tanggal 20-an, tidak salah. Nah, kita juga tadi Ibu Kadis juga sudah mendorong agar entry terhadap hasil pengukuran penimbangan langsung dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu selesai dulu baru entry, tapi pengentrian bisa langsung dilakukan ketika selesai pengukuran penimbangan. Misalnya hari ini selesai, maka langsung sudah dengan entry. Jadi teman-teman bisa cicil. Peran kita di sini adalah kita mendorong pengentry itu sampai 100%. Jadi artinya seluruh data yang ditimbang dan diukur itu mencapai 100% yang terentry, supaya kita bisa melihat angka stunting yang ada itu kira-kira bisa mencapai berapa persen. Dan harapan kita semoga kali ini kita bisa mencapai target penurunan angka stunting sesuai dengan keadaan yang real di lapangan. Yang terakhir dari kami, mungkin pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang terakhir, karena sebagaimana yang kita lakukan di bulan Februari kemarin, kita juga akan ada evaluasi. Demi evaluasi yang kita lakukan tidak terlalu sering juga. Dalam 1 minggu biasa kita lakukan minimal 1 kali evaluasi untuk melihat kalau ada kendala di lapangan, kita langsung evaluasi sehingga memastikan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik.
Dan karena ini kita lakukan dari masa pandemi, semoga ini tidak melahirkan klaster baru, kita mencegah terjadinya klaster operasi timbang, semoga itu tidak ada. Dan karena kita berhasil itu di bulan Februari kemarin, semoga hal yang sama juga bisa terjadi di bulan Agustus ini. Saya pikir itu dari kami dari Bapak Litbang. Selanjutnya Pak Indra, mungkin di sini ada Ibu Shirley juga, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sherwin. Selamat bergabung Ibu Shirley dari Dinas Kesehatan Provinsi. Iya, selamat pagi Pak Indra, Pak Sherwin. Selamat siang Kak Shirley. Mungkin dari Kak Shirley ada yang mau disampaikan bagi teman-teman tim Pokja Stunting di Kabupaten Rotendao. Oh iya, Pak. Persilakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Kadis, Bapak Kak Sherwin, Bapak Ibu semua, tim Pokja Stunting yang ada di Rotendao, minta maaf. Kami tim Pokja Stunting Provinsi juga lagi dalam perjalanan ke Kabupaten TTS untuk uji petik. Ini kemarin hasil penilaian aksi konvergensi dan kami baru dari desa sekaligus kami melihat ini di desa di TTS sekaligus kami melihat pelaksanaan ini bulan timbang, operasi timbang di salah satu desa di Kabupaten TTS. Ya baik, ini hanya masukan ini beberapa masukan saja untuk Kabupaten Rotendao. Ini karena kami tahu bahwa Rotendao ini kabupaten yang sangat berinovasi ya, sangat inovatif untuk ini bagi kami provinsi juga. Ini kami sering ini menyampaikan ke beberapa kabupaten lain bahwa contoh Kabupaten Rotendao itu ini mempunyai tim yang kompak, yang solid dalam pelaksanaan operasi timbang. Nah, khusus untuk operasi timbang di bulan Agustus ini, kami pesan saja bahwa semua sasaran itu harus datang diukur dan ditimbang. Karena apa? Karena untuk data bulan Agustus ini, data inilah yang nanti kita pakai sebagai data tahunan. Ya, jadi operasi timbang bulan Agustus ini yang nanti kita pakai sebagai kita publikasi sebagai data tahunan, data tahun 2021. Jadi nanti untuk capaian stunting untuk Kabupaten Rotendao di tahun 2021, data Agustus inilah yang nanti kami pakai di tingkat provinsi. Ya, kemudian data ini operasi timbang bulan Agustus ini juga yang nanti dipakai sebagai data ANSID untuk di tahun 2023. Jadi kami ini berharap semua ini sasaran yang ada di Kabupaten Rotendao, semua anak-anak balita yang ada di setiap desa wajib diukur dan ditimbang supaya kita lihat capaiannya di tahun 2021 ini bagus, nanti sama dengan tahun 2020. Nah, kemudian ini Kak Indra perhatikan juga cara mengukurnya, cara ini membacanya, karena hasil itu yang nanti akan mempengaruhi ini angka status gizinya. Contoh misalnya anak ini mungkin dia tidak, jadi 1 senti, selisih 1 senti saja atau 1 sampai 2 senti saja itu mempengaruhi. Jadi cara mengukurnya, cara membacanya pun itu pasti harus penuh dengan ketelitian. Karena kita punya alat yang terbaru ini, alat yang besi ini, itu kalau kita salah membaca itu bisa selisih 1 sampai 2 senti. Kami uji coba di beberapa anak dengan beberapa orang petugas gizi yang mengukur dan membaca, cara bacanya pun itu masih salah, masih keliru. Jadi Kakak Indra, khusus ini buat Kakak Indra, tekan ke adik-adik gizi, cara mengukurnya posisinya harus berdiri, tegak, lurus, kemudian itu bagi anak yang berdiri, kalau bagi anak yang tidur, posisi tumitnya, telapak kakinya harus benar-benar rata dengan papan pengukurnya, kepalanya rata, kemudian ini sudah siap, baru kita ini kancingkan dan kita baca, baca hasil pengukurannya. Bacanya pun itu dari angka yang kecil ke angka yang besar Kakak Indra, karena itu masih keliru bagi adik-adik gizi di
lapangan. Itu masih keliru adik-adik gizi untuk membacanya, itu masih keliru, sangat keliru sekali Kakak Indra. Nah, itu yang nanti mempengaruhi angka stunting kita. Kok anak ini tidak stunting, kenapa dibilang stunting? Nah, itu. Jadi cara mengukur dengan cara membacanya pun itu masih salah. Itu Kakak Indra harus tekankan ulang ke adik-adik gizi di puskesmas. Karena adik-adik gizi itu mungkin sudah karena mau cepat-cepat saja supaya sasarannya cepat pulang, atau anaknya menangis, anaknya rewel. Nah, jadi mau yang cepat tetapi tidak memperhatikan ketelitiannya. Kemudian yang tadi saya setuju dengan Pak Serwin yang Ibu Kadis, ya, ketika selesai ini pelaksanaan posyandu, hasilnya harus di-entry. Tidak bisa menunggu lama. Kalau menunggu lama, berarti nanti menumpuk. Kalau posyandu besok posyandu lagi, tambah lagi, besok posyandu yang lain lagi. Nah, akhirnya menumpuk pekerjaan petugas gizi itu sehingga lama untuk mengentry. Kalau seandainya dia mengentry langsung pada hari yang itu, kita sudah bisa tahu hasilnya. Petugas gizi bisa lihat, oh ke bulan lalu tingginya sekian, bulan ini tingginya sekian. Nah, itu petugas gizi sudah bisa evaluasi dengan hasil yang dia dapat ketika dia langsung mengentry. Nah, Kakak Indra harus ini lebih giat lagi ke adik-adik gizi. Lagi tekankan lagi ke adik-adik gizi seperti yang kita Zoom kemarin itu Kakak Indra. Jadi Pak Serwin, sebelum pelaksanaan operasi timbang, kami juga Dinas Kesehatan Provinsi dengan Pokja Stunting sudah ini Zoom kemarin, Jumat kemarin, tanggal 30 Juli itu kita sudah Zoom dengan semua 22 kabupaten kota bagaimana persiapan pelaksanaan operasi timbang, dan kami sudah memberikan catatan-catatan dan hal-hal khusus kepada teman-teman khususnya di Dinkes Pak Serwin. Nah, mungkin itu saja yang saya ini sampaikan. Jalanan mau ke Bapeda, mau pertemuan, ya. Nah, jadi minta maaf Kak Serwin, mungkin itu saja, terburu-buru karena dalam perjalanan Kak Serwin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Shirley atas beberapa masukannya buat teman-teman di Kabupaten Rotendao. Untuk masalah pengukuran, cara pengukuran, teknik penimbangan, sudah kami tindak lanjuti dan akan terus kami pantau, sehingga hasilnya akan kita pastikan lebih hasilnya tervalid dan akurat, datanya tervalidasi. Jadi di lapangan juga seperti kegiatan gerakan operasi timbang sebelum-sebelumnya, kami bersama lintas sektor selain turun untuk memantau pelaksanaan posyandu, memastikan kehadiran sasaran di posyandu, juga memastikan tiap pengukuran dan cara pengukuran dan cara penimbangan sesuai dengan standar, karena teman-teman yang melakukan evaluasi juga dibekali dengan orientasi singkat mengenai teknik-teknik dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran maupun penimbangan kepada balita kita. Baik, dari teman-teman lintas sektor lainnya, masih ada yang mau menyampaikan informasi atau saran buat kita? Silakan. Kalau memang tidak ada dari teman-teman lainnya, mungkin saya meminta izin teman-teman semua untuk open kamera supaya kita bisa mengambil dokumentasi kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita open kamera untuk silakan teman-teman lainnya. Teman-teman PMD, teman-teman dari Dinas KB. Oke. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, tunggu, Pak Jeki baru buka kamera, jadi kita ulang satu kali. Kita ulang dulu sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Cuma Ibu Syek juga baru buka kamera. Mungkin teman-teman kita ulang-ulang lagi. Sekali lagi kita ambil gambar lagi sekali. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk kita bertemu di dalam rapat koordinasi awal pelaksanaan operasi timbang ini. Pak Jeki mau menyampaikan sesuatu kok? Pak Jeki raise hand. Mungkin saya menarik kesimpulan dari pertemuan ini ialah di dalam pelaksanaan operasi timbang ini kita wajib yang pertama memastikan minimal 95% datang ke posyandu. Terus yang berikut memastikan jalannya protokol kesehatan COVID-19 berjalan dengan baik di lapangan. Dan yang berikut memastikan setiap kegiatan itu tercatat dan terlapor dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Atas kerjasama dan waktunya kami ucapkan limpah kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Print screen. Nah, baru